Sombong merusak pertemanan dan merugikan diri sendiri. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang macam-macam orang dengan karakter tertentu yang layak kita pilih sebagai teman akrab. Dan orang-orang dengan karakter lainnya yang perlu kita hindari, jangan sampai mereka menjadi teman akrab kita. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas salah satu perilaku yang bisa merusak pertemanan dan bahkan bisa merugikan diri sendiri, yaitu sombong. Kita sendiri mesti menghindari rasa sombong agar kita tidak dijauhi atau dibenci oleh orang lain. Dan lebih penting lagi, agar kita tidak dibenci oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bila kita bertemu dengan orang yang sombong, bila memungkinkan kita memberinya nasihat agar dia tidak sombong, atau bila tidak memungkinkan kita hindari atau kita ambil jarak darinya. Menurut Rasulullah SAW, sombong itu apa sih? Orang yang sombong itu cenderung untuk menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini Rasulullah ketika ditanya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dia menolak kebenaran karena sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, orang yang sombong itu tidak mau mengakui keterbatasan dirinya sendiri, sehingga ia merasa melebihi dari keterbatasan itu. Karena dia merasa melebihi dari keterbatasan itu, maka omongannya, perilakunya itu melebihi apa yang semestinya. Nah, itu berarti dia menolak kebenaran. Dia tidak menyadari misalnya bahwa kepandaiannya itu sangat terbatas. Karena kemampuan berpikirnya sangat terbatas. Kemampuan berpikir itu dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan inderanya dan tingkat kecerdasannya. Dia tidak menyadari bahwa Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini pasti mengetahui persis seluk-beluk tentang ciptaan itu. Orang itu sombong, merasa lebih pintar daripada Allah, sehingga dia berani membantah ayat-ayatnya Allah. Allah menggambarkan salah satu perilaku mereka, orang yang sombong, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang suka mendebat ayat-ayatnya Allah tanpa alasan atau tanpa authority, ya, kalau istilah akademiknya, tanpa authority yang dimiliki. Amat besar kemungkinan bagi mereka dan di sisi Allah dosanya, ya. Dosanya itu amat besar sehingga Allah itu murka kepada mereka. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan bersewenang-wenang. Sombong di ayat ini disebut mutakabbir, dari kata takabur yang menyombongkan diri. Jabbar itu merasa sok kuasa, lalu dia berperilaku sewenang-wenang. Kalau kepada Allah saja mereka berani menantang, apalagi kepada manusia. Mereka menganggap remeh kemampuan atau pemikiran orang lain. Kesombongan semacam ini tentu membuat pergaulan tidak menyenangkan, karena sulit terjadi komunikasi yang wajar, di mana kebenaran suatu ide itu bisa diterima meskipun datangnya dari orang lain yang direndahkan. Jadi karena orang yang sombong itu merasa lebih pintar, maka kalau ada orang mengemukakan ide, dianggap itu kurang pas, atau ide itu tidak berguna dan sebagainya, karena dia lebih mendengarkan pikiran dia sendiri.
Seorang yang sombong juga sulit bekerja sama dengan orang lain. Karena dia tidak mau menerima pendapat orang lain meskipun benar. Karena dia lebih suka mempertahankan dan menunjukkan keunggulan dirinya sendiri meskipun tidak logis. Itulah sebabnya orang sombong sulit berubah, sulit mengoreksi diri karena dia tidak merasa dan tidak menyadari kekurangannya sendiri. Dia lebih suka menikmati keangkuhannya sendiri daripada disukai atau dihormati orang lain. Karena orang-orang yang sombong tidak mau menerima ide-ide orang lain dan sulit diajak bekerja sama, maka mereka akan dijauhi oleh orang lain. Sulit melakukan kerjasama yang membutuhkan teamwork dan seringkali akan merasa kesepian di hari tua. Ya, karena kalau waktu masih mudanya itu sombong, maka orang-orang pada menjauhi dari dia. Nah, ketika dia mempunyai kekuasaan, apakah jabatan atau uang, maka orang-orang mendekati dia karena ada kepentingan. Tapi ketika dia makin tua, orang-orang lain itu tidak mempunyai kepentingan kepada dia, maka dia dijauhi orang dan menjadi merasa kesepian karena tidak ada orang yang di dekatnya. Nah, karena orang yang sombong tidak berperilaku sesuai dengan sistem yang diciptakan oleh Allah, sistemnya itu bahwa semua manusia berkedudukan sejajar di hadapan Allah, maka Allah tidak menyukainya. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah tidak menyukainya, itu berarti bahwa dia tidak berperilaku sesuai dengan sistemnya, atau dengan kata lain, dia tidak compatible dengan sistem yang diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Kamu jangan memalingkan mukamu dari manusia, dan kamu jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang sombong di sini disebut dengan dua kata, mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu menyombongkan diri dengan cara merendahkan orang lain. Jadi orang lain dianggap rendah. Kalau fakhur, menyombongkan diri dengan mengangkat dirinya, menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Jadi dari ayat tersebut kita pelajari bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong, baik dengan cara meremehkan atau menganggap rendah orang lain, atau dengan cara mengunggulkan diri atau membanggakan diri. Sikap meremehkan orang lain bisa dilihat dari percakapannya, yang suka mencemooh di hadapan orang lain atau mengumpat tanpa dihadiri orang lain itu. Jadi salah satu indikasi tanda-tanda orang sombong itu suka ngumpat atau nyalah-nyalahin orang lain atau ngomel-ngomel tentang orang lain. Allah menyebutnya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Mengumpat itu artinya mencemooh orang tanpa kehadiran orang yang bersangkutan. Sedangkan mencela itu mencemooh orang sedangkan orang itu hadir. Jadi mencemooh orang, baik yang dicemooh itu hadir atau tidak, dua-duanya jelek. Nah, dua-duanya itu indikasi kesombongan. Karena orang yang sombong tidak disukai oleh Allah dan manusia lainnya, maka kita harus hati-hati jangan sampai kita menjadi sombong. Jadi terhadap orang lain kita hati-hati dalam pergaulan, jangan terlalu dekat sama mereka. Kita sendiri juga jangan sampai sombong. Kehati-hatian ini sangat perlu, karena pada umumnya seseorang menjadi sombong itu tanpa disadarinya, dan bahkan setelah menjadi sombong dia tidak merasa bahwa dia itu sombong. Apalagi kalau sombongnya tingkat tinggi, itu makin dia tidak merasa dirinya sombong. Salah satu hal yang bisa membuat kita lengah dan tergoda untuk menyombongkan diri adalah kesukaan dipuji orang lain.
baik dipuji karena karya kita sendiri atau karya orang lain. Ya, kadang-kadang orang memuji kita karena karya kita, tapi kadang-kadang orang memuji kita bukan karena karya kita, tapi karya orang lain yang kemudian kreditnya kita yang mendapatkannya. Ya. Jadi hal-hal yang mungkin bisa menggiring kita menjadi sombong antara lain kalau kita suka dipuji orang lain, baik dipuji karena karya kita sendiri atau karya orang lain, misalnya anak buah yang kemudian kita ikut dipuji karena dianggap kita punya andil dalam keberhasilan orang lain. Allah wanti-wanti, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bangga dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan, bima lam yaf'alu, belum atau tidak, ya, terhadap perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang semacam itu terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ada banyak hal yang bisa menggiring seseorang menjadi sombong di luar kesadarannya, yaitu antara lain terakumulasinya kekayaan, kekuatan fisik, kekuatan militer, penguasaan akan ilmu pengetahuan, keterampilan berbisnis, kebiasaan berbohong, kebiasaan berbuat dosa, dan sebagainya. Ya, jadi berikut ini kita pelajari apa saja sih yang bisa menyebabkan orang itu menjadi sombong. Ini perlu kita pelajari supaya kalau kita melihat ada orang sombong, kita pelajari latar belakangnya, terus kita pakai untuk introspeksi. Biasanya kita sulit memahami diri sendiri, lalu kita caranya melihat orang lain, terus kita merefleksi kepada diri sendiri. Tapi ada juga di antara kita yang langsung belajarnya tentang diri sendiri, karena kalau diri sendiri kan yang merasakan diri sendiri. Jadi ada kalanya orang itu lebih mudah belajar langsung mempelajari diri sendiri tentang kejiwaan, bisa juga melihat orang lain kemudian direfleksikan pada diri kita. Ya, sikap mengunggulkan diri itu bisa dilihat dari ucapan yang menganggap diri lebih mulia atau lebih baik daripada orang lain. Sikap atau pengakuan keunggulan diri bisa dilatar belakangi misalnya akumulasinya kekayaan yang lebih. Ini berarti bahwa kegiatan bisnis termasuk bidang yang rawan mendorong seseorang untuk menjadi sombong bila bisnis itu mendatangkan banyak sekali keuntungan. Kalau kita berbisnis kemudian kita banyak untung, seringkali kita menjadi sombong. Sombongnya misalnya, wah kamu bisnismu kok maju, siapa dulu dong, itu udah indikasi sombong. Nah, kadang-kadang bisnis itu pakai ini dong, pakai pikiran, itu menunjukkan bahwa dia pintar dan sebagainya. Ya, periklanan pun juga kebanyakan menawarkan kebanggaan bagi orang yang memiliki barang yang dipromosikan. Misalnya mempromosikan mobil merek tertentu. Ini mobil yang menunjukkan prestis, bahwa seseorang itu achievement-nya sampai dia bisa membeli mobil ini. Misalnya semacam itu. Terutama barang mewah seperti mobil, rumah, pakaian, dan perhiasan. Itu iklan-iklannya itu memberikan gambaran kebanggaan bagi orang yang memilikinya atau memakainya. Contoh di Al-Quran ada di surat Al-Kahfi, cerita tentang dua orang, yang satu yang memiliki kebun, temannya tidak memiliki kebun dan kebetulan memang tidak punya, diajak nengok kebunnya.
kebun itu subur sekali. Ada kurma, ada anggur, terus di celah-celahnya itu ada tanaman sayur-sayuran, dan semuanya subur karena di situ ada aliran-aliran air. Lalu dia ketika masuk di situ membanggakan diri. Dia bilang pada temannya tadi, wa kana lahu thamar, dan dia mempunyai kekayaan besar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh, dia lalu berbicara kepada temannya tadi sambil bercakap-cakap, kata-katanya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaro. Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku juga lebih kuat dan lebih banyak. Jadi orang yang mempunyai kekayaan lebih itu membanggakan kekayaannya, dan juga pengikutnya. Pengikutnya itu kalau zaman sekarang, orang yang kekayaannya banyak itu bisa mempekerjakan orang banyak. Misalnya ada suami istri yang biasanya sudah tua, rumahnya besar, dia butuh pegawai ngurusi rumahnya. Itu 10 orang. Ya, ada sopir, ada tukang kebun, ada tukang membersihkan kolam renang, ada tukang masak, dan sebagainya. Itu 10 orang. Nah, itu kan dia merasa kuat. Kalau ada apa-apa tinggal nyuruh. Ada tamu ketok-ketok, buka itu pintu. Jadi kayak raja aja. Nah, jadi biasanya kekayaan itu juga dibarengi dengan dukungan yang kuat dari beberapa orang. Baik itu pegawai atau kalau di bidang politik ya pendukungnya. Ya. Politik, saya menyinggung politik. Bisa juga pengakuan keunggulan diri itu dilatar belakangi dengan kekuatan militer atau kekuatan dukungan politik. Kekuatan militer ini kalau seorang komandan membawai banyak prajurit, apalagi prajurit lapangan, biasanya lebih bangga daripada orang yang pangkatnya sama tapi petugas administrasi di kantor pusat militer misalnya begitu. Ya. Nah, itu kebanggaannya beda. Itu orang lapangan itu banyak pengikut, banyak pendukungnya, banyak pengikutnya. Ya. Politik apalagi. Ya. Ini juga berarti bahwa kita harus ekstra hati-hati ketika kita berkecimpung di bidang politik. Karena bidang ini memang sangat rawan dalam hal mendorong kepada kesombongan. Memang karakter bidangnya itu begitu. Karena karakternya begitu, maka kita harus hati-hati. Bukankah kegiatan politik selalu berorientasi pada perolehan jabatan dan kekuasaan? Bahkan fenomena umum menunjukkan bahwa orang yang berpenampilan sombong memiliki kesempatan lebih besar untuk unggul dalam perolehan dukungan politik. Coba kalau ada pemilihan calon kepala daerah misalnya, atau kepala negara atau anggota DPR, itu biasanya kan penampilannya itu penampilan sombong, penampilan yang mengaku diri besar, mengaku diri unggul. Karena memang bidangnya seperti itu, maka biasanya yang menang itu justru orang yang membanggakan diri, yang menunjukkan kelebihannya diri. Orang yang tidak menunjukkan kelebihannya diri itu nggak laku. Itu makanya bukannya saya benci pada politik, bukan. Tapi kalau kebetulan di antara kita ada yang berkecimpung di bidang itu, hati-hati di dalam menata hati. Ya. Karena sombong itu tidak disukai oleh Allah. Kalau tidak disukai Allah, maka orang yang sombong itu sulit masuk surga. Contoh kekuatan politik. Dulu ada masyarakat atau kaum yang disebut Ad. Ad itu suatu masyarakat yang melampaui batas karena kesombongannya. Lalu Allah mengutus Nabi kepada mereka, yaitu Nabi Hud. Allah memberikan gambaran perilakunya atau kesombongan kaum Ad. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً.
Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Lalu dijawab oleh Allah, apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Ya. Jadi memang dari dulu dan sampai kapanpun orang itu kalau merasa diri kuat itu akan sombong. Kesombongan itu bisa diwujudkan dalam omongan, tapi bisa juga dengan tindakan. Dengan tindakan itu misalnya negara yang kekuatan militernya kuat sekali, maka negara itu cenderung membuli negara yang lebih lemah. Membuli itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan memaksa-maksa perdagangannya itu pasarnya dibuka, atau memaksa-maksa meminjami hutangan itu, atau bahkan diserbu secara militer. Jadi negara yang kuat cenderung membuli yang lemah. Kalau berhadapan dengan negara yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat, nggak berani dia membuli. Nah itu memberikan indikasi bahwa kalau kita mempunyai kekuatan, maka itu hati-hati bisa mendorong kita untuk sombong. Kekuatan militer dan kekayaan, kalau ditambah dengan ambisi kekuasaan yang berlebihan, bahkan bisa mendorong seperti Fir'aun untuk mengaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak mau mengakui kebenaran yang disampaikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa, yang pernah ia besarkan sebagai anak angkat. Allah mengutip omongan Fir'aun. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya hamanu 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Nabi Musa ketika datang kepada Fir'aun pertama kali setelah dia mengungsi menjauh dari Mesir dan tinggal di Madian, terus kembali lagi, dia menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun mesti mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Dia kalah berdebat karena dia bilang, Musa, siapa Tuhanmu? Lalu Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Terus dia olok-olok, dia bilang pada orang-orang yang berada di sekitarnya, tutup omongannya ngaco. Terus Nabi Musa mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang kita. Nah, di situ Fir'aun mulai gagap. Kalau Tuhan nenek moyang, berarti bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Kalau Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, apakah kakeknya itu mempertuhan dia? Terus karena dia gagap gitu, lalu menuduh, ini orang gila nih gitu. Lalu terus Nabi Musa bilang, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menguasai semua di bagian timur dan semua yang ada di bagian barat dan juga di tengah-tengah yang ada di kita ini. Fir'aun lalu merasa bahwa daerah kekuasaannya itu kecil, hanya di daerah Mesir. Di luar Mesir sudah tidak punya kekuasaan. Tapi dia lalu menyombongkan diri. Mana buktinya? Ya. Dia bilang, ya ayyuhal mala', hai para pembesar, aku tidak melihat ada Tuhan selain aku. Coba Haman ini panglimanya dia. Coba Haman bikin menara yang dibuat dari tanah liat. Aku ingin naik menara itu
mau nengok mana Tuhannya Musa itu. Aku menduga Musa ini bohong. Ya nggak ketemulah kalau seperti itu. Ya, Fir'aun tidak menyadari bahwa ketika dia mengaku diri sebagai Tuhan, itu berarti dia sedang menantang Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Maka dihancurkanlah dia, sebagaimana firman Allah, wastakbara huwa wa junuduh. Sombonglah, angkuhlah Fir'aun dan tentara-tentaranya di muka bumi tanpa hak. Mereka menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, maka aku ambil tindakan Fir'aun maupun tentaranya, lalu aku tenggelamkan ke dalam laut. Lihat bagaimana akhir daripada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi karena sombong lalu dihancurkan oleh Allah. Penguasaan akan ilmu, hati-hati. Orang yang merasa pintar itu juga bisa terdorong untuk menjadi sombong. Ya. Penguasaan akan ilmu pengetahuan bisa juga mendorong seseorang atau masyarakat untuk menyombongkan diri, sehingga mereka tidak mau menerima informasi yang benar meskipun informasi itu datangnya dari Allah. Misalnya ini masyarakatnya di Mesir juga, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bima kanu bihi yastahzi'un. Ketika utusan-utusan mereka datang, tidak hanya di Mesir, ini di berbagai daerah, karena utusannya disebutnya banyak. Ketika utusan-utusan mereka datang dengan membawa mukjizat dan menjawab penjelasan yang terang benderang, farihu bima 'indahum minal ilm, mereka lebih bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Hati-hati, ini tidak hanya berlaku pada zaman dulu. Sekarang pun orang yang merasa pintar di bidang pengetahuan yang sekuler itu seringkali merasa lebih bangga dengan ilmu yang mereka miliki itu dan tidak mau menerima Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita ini, saya kira sebagian besar dari kita ini orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi ilmu yang banyak kita pelajari tidak membuat kita sombong. Mudah-mudahan kita tetap rendah hati. Wa haqqa bima kanu bihi yastahzi'un, karena itu mereka dikepung dengan dosa atau dikepung dengan azab, siksaan dari Allah karena mereka telah mengolok-olok. Ya, tadi kan wailul likulli humazah kullu mazah. Sombong itu kecenderung untuk mengolok-olok. Nah, ini orang-orang ini mengolok-olok para rasul. Kepandaian dalam bisnis, nah, juga bisa mendorong seseorang untuk menyombongkan diri. Contoh klasik adalah Qarun. Qarun itu ketika dianjurkan untuk membayar zakat atas kekayaannya, dia tidak mau. Kata-kata dia itu, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini kan mempunyai harta ini, aku peroleh karena kepandaianku, karena ilmuku. Jadi dia menganggap aku bisa kaya ini ya karena kepintaranku, bukan dari Allah. Lalu Allah merespon, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsar jam'a. Apakah Qarun tidak tahu bahwa orang-orang generasi sebelumnya yang lebih kuat dari dia dan lebih banyak pengikutnya hancur juga? Dia banyak pengikutnya bukan karena dia raja, tapi karena kekayaannya. Kekayaan itu menyebabkan banyak orang yang bekerja pada dia, karena orang yang bekerja itu merasa hidupnya bergantung dari gaji dia, dari dia, maka mereka merasa tidak berani, tidak menghormati Qarun. Lagi, ada hal yang mendorong seseorang untuk menjadi sombong, yaitu orang-orang yang suka berbohong dan suka berbuat dosa. Mereka punya kecenderungan untuk sombong. Sombongnya mereka tidak mau menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu datangnya dari Allah. Mereka bahkan berani mengolok-olok ayat atau firman Allah.
wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi mustakbiran thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabil yaum. Masya Allah, ini kacau ya. Bentar, saya ulang. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Kecelakaanlah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Dia melanggar ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan mereka tidak mendengarnya. Maka beri kabarlah kepadanya dengan azab yang pedih. Dan apabila dia atau mereka mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu mereka mengolok-oloknya. Jadi ketika dibacakan ayat, mereka justru malah mengolok-olok. Misalnya, alah kuno, Quran itu kan diturunkan 15 abad yang lalu. Itu kuno. Nah, itu hati-hati, itu berarti menyombongkan diri. Ya. Dan contohnya misalnya yang kelihatannya tidak mengolok-olok, tapi sebenarnya mengolok-olok. Seperti misalnya gini. Kalau menjelang Ramadan atau akhir Ramadan, kan kita suka menengok apakah sudah ada bulan sabit atau belum. Kalau melihat langsung itu namanya ru'yah. Tapi ada orang yang tidak mengandalkan ru'yah, tidak mengandalkan melihat dengan mata, tapi dengan hitung-hitungan. Mereka yakin bahwa hitung-hitunganku tepat. Maka kalau menurut hitung-hitungan itu sudah ada bulan, meskipun kita tidak melihat, maka itu berarti sudah masuk Ramadan. Terus orang bilang, oh, Rasulullah itu dulu ngajarinya itu kita melihat sendiri, melihat dengan mata kepala. Maka kita mesti menyuruh beberapa orang untuk menjadi saksi. Nah, itu makanya pada saat seperti itu, namanya waktu ijma itu, diutuslah beberapa orang, ada yang di Aceh, ada yang di Jakarta, ada yang di Manado dan sebagainya, untuk melihat apakah kelihatan ada bulan. Nah, terus orang yang ahli hisab, ahli hitung-hitungan falak, bilang, Rasulullah begitu tuh kan zaman dulu, orang pada belum ahli hisab, belum ahli falak. Kalau mengatakan begitu, itu berarti dia mencemooh Nabi Muhammad, menganggap Nabi Muhammad itu ketinggalan zaman. Agama tidak begitu. Islam itu harus bisa dilaksanakan oleh siapapun. Bisa dilaksanakan oleh orang yang mengerti ilmu falak dan oleh orang yang tidak mengerti ilmu falak. Maka cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah ya yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau semua harus pakai falak, bagaimana dengan orang yang tinggalnya terkucil di daerah kutub? Orang-orang Eskimo misalnya, kalau mereka beragama Islam, mau puasa, tanggal berapa? Mereka tidak ahli hisab dan mereka juga tidak punya teropong, begitu. Maka hadis Nabi itu berlaku. Jadi sabda Nabi atau ajaran Nabi itu harus bisa diterapkan oleh siapa saja. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa zaman itu tuh kan belum ada teknologi, terus dibalik pikiran itu kuno. Hati-hati. Rasulullah itu apapun yang dilakukan itu adalah pedoman. Ya. Silakan pakai hisab, pakai hitung-hitungan, tapi jangan menganggap bahwa Rasulullah itu ketinggalan zaman. Ya. Dari uraian dan ayat-ayat Quran yang tersebut tadi, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang sombong akan mengalami kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Coba Allah berfirman begini, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku,
peringatan Allah itu adalah Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti orang ini sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kesengsaraan di dunia itu tadi, misalnya tidak disukai orang lain, kemudian dijauhi dari investor pada tidak suka, atau dalam bisnis itu partnernya tidak suka dan sebagainya, atau saudara-saudaranya tidak mau berteman dengannya sehingga dia di hari tuanya itu menjadi kesepian dan sebagainya. Itu sudah siksaan. Ya, besok di akhirat siksaannya lebih pedih. Ya. Nah, orang-orang yang di hatinya ada sedikit saja kesombongan, dia dilarang masuk surga. Rasulullah mengatakan, la yadkhulun nar ahadun fi qalbi mithlu habatin min khardalin min iman. Tidak akan masuk ke neraka seseorang yang di hatinya ada keimanan. Sebaliknya, wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqalu habati khardalin min kibriya. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebutir biji habah gandum kesombongan. Jadi kalau ada kesombongan sedikit saja, itu sudah tidak mungkin dia masuk surga. Oleh karena itu, kita jangan main-main dengan kesombongan. Kalau mereka tidak bisa masuk surga, kemana lagi kalau bukan neraka? Karena di sana itu tempatnya hanya dua itu. Setelah di padang mahsyar, terus mereka semua digiring apakah ke surga atau ke neraka. Kalau mereka tidak bisa masuk surga, pasti masuk neraka. Sebaliknya, kalau orang tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan siksaan pedih di neraka, dan para malaikat mengatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Silahkan masuk melalui pintu-pintu jahanam. Kalian akan kekal di sana. Ini adalah tempat yang buruk bagi orang-orang yang sombong. Ya. Mathwal mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Ya. Karena itu pelajaran pagi ini tekanan kita lebih ke diri kita, jangan sampai sombong. Kalau kita sombong, kesombongan kita itu akan merusak diri kita. Di dunia kita akan dijauhi orang, dan di akhirat kita tidak disukai oleh Allah, maka kita tidak bisa masuk surga. Nah, kalau ada orang yang sombong, kalau bisa kita nasihati, kalau nggak bisa ya kita ambil jarak. Ya. Ringkasnya, bahwa penyombong itu intinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, sehingga berani menantang kebenaran. Kebenaran itu biasanya datang dari Allah. Allah tidak suka kesombongan, sehingga seluruh makhluknya juga tidak menyukai kesombongan. Tanda kesombongan antara lain suka mencemooh dan suka mengumpat. Hal-hal yang bisa mendorong ke kesombongan antara lain pujian dari orang lain, kekayaan, kekuasaan, kekuatan politik, ambisi kekuasaan, kepintaran, bisnis, dusta, dan suka berbuat dosa, itu bisa mendorong seseorang untuk menjadi sombong. Sombong membuat hidup sengsara dunia dan akhirat. Demikian, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong dan melindungi kita dari para penyombong.